Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di pelajaran Sirah untuk kelas 3 ya. Sekarang kita sudah masuk ke bab 2 ya. Kita sudah masuk ke bab 2. Sebelum kita awali belajar pada kesempatan pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Oke? Allahumma ftah lana ni'mataka wansur alaina rahmataka min hudai bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Silakan, sebelum kita awali belajar pada kesempatan hari ini, mohon siapkan bukunya masing-masing. Buku sirahnya, buka bukunya halaman 13 ya. Di halaman 13. Di halaman 13 itu di bukunya sekarang kita membahas ini ya. Bentar. Membahas keadaan perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Oke. Pra itu berarti setelah masuknya agama Islam. Oke. Kita buka bukunya halaman 14. Langsung ke halaman 14. Di situ ada bagian A. Jadi bagian A itu mata pencarian bangsa Arab pra-Islam. Jadi bangsa Arab ada beberapa kelas atau tingkatan masyarakat di mana orang bangsawan atau orang kaya memiliki harta kemewahan, keunggulan dan diprioritaskan. Berbeda dengan golongan orang-orang miskin, akan tertindas dan hidup dalam kesederhanaan. Dari keadaan sosial bangsa Arab yang berbeda-beda juga menjadikan perbedaan mata pencarian mereka. Jadi di bangsa Arab juga ada beberapa golongan, ada yang kaya, ada yang miskin, juga ada yang memiliki usahanya yang banyak. Jadi seperti itu ya. Kemudian bagian A kita akan membahas di halaman 14 yaitu mata pencarian bangsa Arab pra-Islam. Ya. Mata pencarian adalah, apa itu mata pencarian? Yaitu cara atau jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, itu mata pencarian ya. Kalau misalkan ke orang-orang kita ini ya berarti orang tua kita mata pencariannya apa? Kerja atau jualan atau apalagi nih misalkan jasa, misalkan seperti itu ya. Kemudian itu ya yang dimaksud dengan mata pencarian. Misalkan ada yang dikerja di perusahaan apa, ada yang kerja di ya misalkan ada yang sebagai trainer atau apa, itu semua itu termasuk mata pencarian masing-masing. Atau termasuk YouTuber, Pak. YouTuber itu juga termasuk mata pencarian ya itu. Karena ada yang memang fokus untuk mencari uang di situ atau mencari untuk kehidupan. Oke, bangsa Arab memiliki mata pencarian yang berbeda-beda. Jadi pada saat itu bangsa Arab memiliki mata pencarian yang berbeda-beda. Di antara mereka mata pencarian bangsa Arab adalah satu di antaranya itu adalah bertani ya. Ada yang bertani. Nah, di sini di daerah Jazirah Arab secara geografis merupakan padang pasir. Jadi merupakan padang pasir dan perbukitan batu. Jadi selain padang pasir juga perbukitan batu. Terus gimana Pak bertaninya? Kan di sana padang pasir, terus batu-batu juga. Mana bisa tanam-tanam pohon kalau untuk bertani di sana ya. Kita lihat di sini menjadikan sebagian besar daerahnya gersang. Jadi selain batu, gersang juga tandus penuh dengan padang pasir dan udara panas ya. Jadi di sana padang pasir. Nah, ya, kurang lebih seperti ini ya gambarnya. Jadi padang pasir selain panas, gersang juga. Nah, sehingga hanya sedikit daerah yang digunakan untuk bercocok tanam atau untuk pertanian. Di antara daerah yang dapat dipergunakan menjadi lahan pertanian adalah daerah tepi sungai. Nah, misalnya daerah-daerah tepi sungai, misalkan kalau di kita ini misalkan dekat sungai itu berarti Kalimarang ya. Berarti yang dijadikan pertanian mereka itu ya di pinggir-pinggir kali-kali itu, di pinggir-pinggir Kalimalang yang memang dekat dengan sungai. Kemudian juga daerah padang pasir yang dialiri mata air disebut juga dengan oase ya.
daerah padang pasir yang dialiri dialiri dengan air atau dengan disebut juga dengan oase. Oase itu kurang lebih seperti mana? Nah, seperti ini ya. Oase ini kurang lebih seperti ini nih. Bentar. Ya. Oase ini kurang lebih seperti ini nih. Jadi kayak danau seperti itu ya. Itu oase, kurang lebih seperti itu untuk danau. Kemudian tadi ada gambar ini. Apa ini Pak? Nah, di sini daerah yang menjadi lahan pertanian adalah di daerah negeri Yaman, di mana di sana dahulu ada bendungan yang terkenal, ya. Di sana ada bendungan yang terkenal pada masa itu namanya Bendungan Ya'rib. Nah, ini kalau Bapak cari di Google Bendungan Ya'rib. Nah, ini yang tampil gambar seperti ini ya. Gambar seperti di layar komputer kalian. Jadi bendungannya seperti ini. Sekarang sudah menjadi sejarah, sudah menjadi reruntuhan. Nah, kurang lebih gambar bendungannya seperti ini. Dulu ini mungkin jadi aliran air ya. Nah, itu untuk lahan atau untuk mata pencarian orang Arab pra-Islam, yaitu untuk bertani, karena di bendungan itu kan ada air, mungkin mereka mencari untuk menyiram pohonnya atau menyiram tanaman-tanaman mereka, ya akhirnya air dari bendungan ini. Oke, selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang masih di halaman 14 ya. Di halaman 14 itu ada pertanian ya. Selain dia pertanian. Selain dia tadi petani, dia juga peternakan ya. Ada bertani, ada beternak. Oke. Kita lanjut, peternakan. Nah, selain pertanian, bangsa Arab juga terkenal dengan mata pencarian dengan peternakan ya. Jadi mereka menjadikan peternakan mata pencarian untuk dimanfaatkan susunya. Jadi mereka ada yang beternak, jadi dimanfaatkan susunya, terus kemudian dagingnya dan kulitnya juga. Di antara binatang ternak yang dipelihara adalah unta, domba, kambing dan sebagiannya kuda ya. Jadi misalkan ini ada kambing, ini ternak mereka nih, kambing ya. Kemudian ada juga sapi, kemudian ada unta juga. Nah, kemudian ini apa ini? Domba. Ada juga kuda ya. Ada juga sebagian ternak kuda. Mereka mengembala hewan ternak secara berpindah-pindah ya. Dari satu tempat ke tempat lain. Misalkan hari ini ke Bekasi, besok ke Jakarta. Nah, itu mereka ternaknya pindah-pindah ya. Kemudian mereka juga mencari rumput di padang rumput dengan sumber air mengalir. Sebagian mereka adalah penduduk Arab pedalaman atau suku Baduy. Mereka hidup berpindah-pindah dalam mengembala ternaknya, dan sebagian ada juga dari kabilah Adnan ya. Itu. Jadi selain tadi mata pencarian bangsa Arab pra-Islam itu bertani, juga beternak ya. Salah satu ternaknya yaitu sapi, kemudian kambing, domba, unta atau kuda. Nah, yang dimanfaatkan apa? Susunya, kulitnya, dagingnya. Jadi ya seperti yang kita pahami sekarang, misalkan susu sapi atau daging sapi, susu sapi, kulit sapi. Kulit sapi buat apa Pak? Yaitu buat kerupuk atau biasa buat dijadiin beduk juga bisa itu ya. Oke, selanjutnya perdagangan. Di halaman 15, silakan dibuka bukunya, halaman 15, perdagangan ya. Selain bertani, jadi bangsa Arab pra-Islam ini juga berdagang. Nah, berkebun, selain bertani, berkebun dan berternak domba atau unta, dan menambang emas. Nah, ada juga tuh sebagian yang menambang emas ya. Masyarakat Arab juga memiliki mata pencaharian utama yaitu berdagang ya. Selain tadi ada yang bertani, beternak, juga ada yang berdagang. Namun karena persaingan yang lemah akan kalah dengan yang kuat. Jadi karena persaingan dagangnya ini kuat, jadi yang modal-modalnya kecil ya akan kalah sama modal yang besar ya. Atau yang lemah akan kalah dengan sama yang kuat, di mana yang kuat akan memiliki kedudukan lebih tinggi daripada yang lemah. Dan miskin, mereka yang kuat mampu membeli hasil pertanian kebun dengan hewan ternak. Jadi kalau mereka orang memang kuat, dagangnya, hartanya juga banyak, ya mereka beli hasil pertaniannya lebih banyak gitu ya. Di antara penduduk bangsa yang dimudahkan dalam perniagaan atau perdagangan adalah kaum Quraisy. Mereka adalah kaum yang tinggal
di sekitar Baitullah ya. Baitullah itu apa? Ka'bah itu ya. Kaum Quraisy mengadakan perjalanan perdagangan mereka dengan ke daerah Syam ketika musim panas, dan ketika musim dingin mereka berdagang ke daerah Yaman. Kaum Quraisy dimuliakan karena hidup di dekat Baitullah, tempat manusia beribadah saat itu. Mereka melindungi dan mensucikan tanah haram. Jadi mereka benar-benar spesial nih kaum Quraisy ini. Jadi memiliki perniagaan atau perdagangan lebih dibanding yang lain-lainnya. Itu ya. Jadi mata pencarian bangsa Arab pra-Islam ada 3. Yang pertama tadi apa? Pertanian, kemudian juga peternakan, yang ketiga perdagangan. Oke, itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa dipahami. Untuk pertemuan pertama di bab kedua ini, yang perlu kalian garis bawahi yaitu tadi mata pencarian bangsa Arab pra-Islam ada 3 ya. Ada 3, yang satu pertanian, yang kedua peternakan, dan yang ketiga perdagangan. Itu ya. Ada 3. Jadi kalau untuk pertanian mereka mungkin ada yang bertanam pohon kurma, atau ada yang gandum dan macam-macam. Kalau untuk peternakan tadi ya, ada yang ternak sapi, kambing, domba, kuda juga. Nah itu. Kemudian untuk perdagangan mereka macam-macam ya, ada yang jual emas, ada yang macam-macam itu, ada yang jual emang hasil pertanian mereka dijual. Nah, seperti yang ada di gambar di belakang ini contoh pasar zaman dahulu ya, zaman Arab jahiliyah. Itu aja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak cukupkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.